Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i wasyuhada'i was sholihin wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan ila jami'i masyayikhina wa li masyayikhi masyayikhina, khususan ila simbahiyati Hudhari wa usaila babagiyati Abdurrahman Hudhari wa Bapak Ahmad Muhammad Hudhari. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Ulama'ana al-kiram wa habaibana al-afadil, muslimina wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di malam Ramadan yang ke-6 kita masih diberi kesehatan, juga diberi kenikmatan yang besar, yaitu iman Islam kita. Semoga iman Islam kita selalu terjaga hingga kita besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Masih dalam perkara yang membatalkan puasa, di mana kemarin sudah saya terangkan bahwa puasa itu batal karena beberapa sebab, diantaranya murtad, kemudian nifas dan lain sebagainya. Lalu saya tambah lagi untuk supaya tahu apa saja perkara yang membatalkan puasa. Kalau kemarin saya mengambil dari kitab Safinatun Najah, sekarang saya mengambil dari kitab Al-Bajuri. Dalam Fathul Qorib diterangkan di sini bahwa perkara yang membatalkan puasa, walladzi yuftiru bi shaim asyratu asya. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Walladzi yuftiru bi shaim asyratu asya, yang pertama apa? Ahaduha wasanina ma fasala amdan ila jawfi al-munfatih au ghairil munfatih. Yang nomor 1 dan yang nomor 2, perkara yang membatalkan puasa adalah perkara yang masuk lewat lubang dengan sengaja. Lubang-lubang, baik lubang yang asal ataupun lubang yang tidak asal. Lubang asal apa saja? Seperti contoh lubang telinga, lubang hidung, kemudian kubul, kemudian dubur. Nah, ini kalau dimasuki sesuatu maka bisa membatalkan puasa. Kemudian yang lubang tersebut tidak asal adalah makmumah, ataupun di situ terdapat luka di kepala yang menimbulkan lubang yang besar, kemudian dimasuki sesuatu, nah itu bisa membatalkan puasa. Kemudian semua itu dengan unsur kesengajaan. Kalau tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Contoh, pada waktu kita melakukan wudu, kemudian kita berkumur, tapi berkumurnya tidak dengan mubalaghah atau tidak berlebihan, sehingga air tersebut masuk ke dalam perut tanpa sengaja.
itu tidak membatalkan puasa. Atau kita pada waktu mandi besar, mandi menghilangkan hadas besar, di mana pada waktu berpuasa kita harus mandi karena kita punya hadas besar. Nah, pada waktu mandi, kalau mandinya itu dengan cara menyiram, berarti pakai apa? Cibuk ya, pakai cibuk kemudian kita siramkan ke anggota badan kita sehingga ada yang masuk, entah itu lewat telinga, entah itu lewat lubang hidung, tapi tidak ada unsur kesengajaan, maka itu tidak membatalkan puasa. Berbeda permasalahannya kalau mandi besar pada waktu puasa, kemudian dia mandinya di kolam ataupun istilah Jawanya belumbang, dia jebur kemudian menyelam. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena dia dengan menyelam itu sudah otomatis. Orang menyelam itu mesti kemasukan air, entah lewat hidung, entah lewat telinga. Maka hal yang demikian itu bisa membatalkan puasa. Itu yang nomor 2 dan yang nomor 1. Kemudian wasalisu al-huknah, memasukkan obat fi ahadis sabilaini lewat salah satu jalan dua. Jalan apa ini? Bukan jalan tol ini, jalan kubul ataupun dubur. Nah, memasukkan obat lewat kubul ataupun dubur itu juga bisa membatalkan puasa. Jadi untuk memasukkan obat kalau dalam keadaan puasa, lewatnya dubur ataupun kubul, lewatnya jalan depan ataupun jalan belakang, kubul atau dubur, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian yang nomor 4, perkara yang membatalkan puasa adalah al-qai'u amdan, sengaja mutah-mutah. Tidak mau mutah, diutah-utahkan. Mutah-mutah. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena pada waktu mengeluarkan utah-utahan tersebut, biasanya ada yang kembali lagi ke dalam. Nah, itu yang bisa membatalkan puasa. Kemudian wal khamisu al-wat'u amdan fil farji. Kemudian mati, bersetubuh, kumpul dengan istri pada waktu siangnya bulan Ramadan dan dalam keadaan puasa, maka itu juga termasuk membatalkan puasa. Ini juga ada unsur kesengajaan. Apabila lupa kalau dia itu sedang berpuasa kemudian melakukan hubungan intim pada hubungan pada istri, maka tidak membatalkan puasa. Itu kalau lupa. Tapi kalau pada waktu melakukan hubungan intim itu kemudian ingat bahwa dia dalam keadaan puasa, maka langsung diselesaikan urusannya. Tidak boleh dilanjutkan. Kalau dilanjutkan ya bisa membatalkan puasa. Nah, maka dari itu untuk supaya dalam kaitan membatalkan puasa yang nomor 5 ini, kemarin sudah saya terangkan, ini termasuk juga di samping mengkodoni puasa, kalau batalnya itu karena berkumpul dengan istrinya, maka dia juga wajib membayar kifar. Kemudian yang nomor 6 adalah wasadisu al-inzal, keluarnya mani. Keluarnya mani ini bisa membatalkan puasa apabila keluarnya itu dengan unsur kesengajaan. Berarti kalau keluarnya mani itu karena mimpi, umpamanya di siang hari tidur, kemudian setelah bangun tidur ternyata ada basah-basah yang ternyata adalah mani. Di mana pada waktu tidur di siang hari itu mimpi sehingga mengeluarkan mani. Lah, ini tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani karena dengan sengaja, baik dengan jalan yang halal ataupun jalan yang haram, itu tetap membatalkan puasa. Contoh yang halal yaitu mengeluarkan mani biyadi zaujati, dengan tangannya istrinya. Itu kan tidak halal, itu halal, tapi itu tetap membatalkan puasa. Apalagi
yang haram, maka jelas disebut bisa membatalkan puasa. Muslimina wal muslimat rahimakumullah, itu yang nomor 6 dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu keluarnya mani. Adapun yang nomor 7 sampai nomor 10, karena jumlahnya ada 10, yang nomor 7 dan sampai nomor 10 adalah haid atau datang bulan, kemudian nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, kemudian wal jununu, kemudian sakit jiwa, kemudian waridatu murtad. Ini sudah saya terangkan yang kemarin, tapi itu untuk menggenapi daripada yang kemarin, jumlahnya ada 10 perkara yang membatalkan puasa. Nah, dari sini pada waktu kita berpuasa untuk menjaga hal-hal yang bisa membatalkan puasa, selain daripada yang menstruasi ataupun datang bulan, itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala memang sudah menjadi wadifah, menjadi watak. Oke? Jadi untuk yang darah menstruasi atau haid itu kan sudah menjadi jibilah, menjadi watak perempuan untuk mengeluarkan darah haid, maka dinamakan datang bulan. Kemudian nifas juga demikian, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, dari yang lain ini untuk kita jaga, di mana antaranya itu murtad, kemudian menjaga agar supaya lubang-lubang tidak kemasukan perkara yang membatalkan puasa. Mungkin itu perkara yang membatalkan puasa, bisa ditambah lagi untuk pertemuan yang akan datang. Dari saya cukup sekian, mohon maaf segala kesalahan, semoga ada manfaatnya. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.